Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalamun ala ibadihi alladhina astafa, amma ba'du. Mukarramun, Imam Tarawih kita, Al-Ustaz Fadil Al-Ghifari, yang sama-sama kita hormati dan muliakan pula guru kita bersama Fadilatul Ustaz Kiai Haji Wawan Nur Fauzi. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini insyaallah kita akan dengarkan kuliah kali 7 menit yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Kiai Haji Wawan Nur Fauzi. Mudah-mudahan kita dapat mendengarkan dengan baik dan setelahnya dapat kita mengamalkan apa yang beliau sampaikan. Untuk menyingkat waktu kepada beliau, alaihi falyatafaddal mashkura. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan syahras siyam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi bararatil kiram. Amma ba'du, yang sama kita hormati Raisul Musallah Al-Mukarram Al-Ustaz Alfi, Al-Mukarram Al-Ustaz Ahmad Naufal Habibi, Imam kita Al-Mukarram Al-Ustaz Fadil Ghifari, orang tua kita Bapak Haji Endon. Bang Haji Endon sehat, Bang Haji Endon? Masya Allah. Para orang tua yang mohon maaf tidak tersebut satu persatu namanya, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wal iman wa kafa bihima min ni'mah. Salah satu di antara sekian banyak hikmah puasa di bulan Ramadan adalah melatih diri kita agar dapat mampu mengendalikan hawa nafsu. Dikatakan jihadun ala aduwin yarah ashalu minal jihadi ala aduwin la yarah. Berperang melawan musuh yang kelihatan itu lebih mudah dibandingkan dengan berperang melawan musuh yang kagak kelihatan. Jihadul akbar jihadun nafas. Perang yang besar itu adalah perang ngelawan hawa nafsu kita. Seperti sama dan telah kita maklum, Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki makhluk yang Allah kasih akal, namun tidak diberikan nafsu, yaitu bangsa malaikat. Ada makhluk yang diberikan nafsu namun tidak diberikan akal, yaitu bangsa binatang. Ada yang diberikan akal sekaligus juga diberikan nafsu, yaitu kita bangsa manusia. Darajatul insan mabainal malaikah wal hayawan. Berarti kedudukan manusia itu berada di tengah-tengah. Naik ke atas posisi kedudukan malaikat, turun ke bawah posisi derajat seekor binatang. Maka ketika manusia itu mampu memenangkan akalnya dan mengendalikan nafsunya, maka derajatnya naik ke atas, bahkan lebih mulia dari malaikat Allah. Kalau akalnya mampu dikalahkan oleh nafsunya, dirinya dikuasai oleh nafsunya, maka derajatnya turun ke bawah, bahkan lebih hina lagi daripada binatang. Ulaika kal an'am balhum adall.
Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad Sahibur Latib, beliau berkata, Innan nafsa asyaddu min sab'ina syaitonan. Nafsu yang ada pada diri seorang manusia itu lebih berbahaya dari 70 setan. Maka di hati kita itu ada yang disebut dengan khawatir, jamaknya khawatir, lintasan, bisikan-bisikan. Kalau bisikan, lintasan yang mengajak kepada ketaatan, ibadah, kebaikan, hal-hal yang positif, itu berasal dari khawatir ilahiyah. Bisikan, lintasan yang datang dari sisi ketuhanan. Saya mau tahajud, mau duha, mau sedekah, mau baca Quran, mau ibadah, mau berbuat taat. Itu khawatir ilahiyah. Bisikan-bisikan yang datang dari sisi ketuhanan. Tapi kalau bisikan dan lintasan itu mengajak kepada keburukan, kemaksiatan, kemalasan, hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang mengandung nilai-nilai negatif, maka itu berasal dari khawatir nafsaniyah, bisikan nafsu, dan khawatir syaitaniyah, bisikan setan. Maka untuk membedain mana nih khawatir nafsaniyah, mana nih khawatir syaitaniyah. Kalau khawatir syaitaniyah, bisikannya itu merayu-rayu dari satu cara kepada cara yang lain. Tapi kalau khawatir nafsaniyah, bisikannya itu memaksa. Dan hanya dengan satu cara, terus menerus dengan cara yang sama. Kalau sifatnya merayu-rayu, itu bisikan setan. Kalau sifatnya maksa, pokoknya harus. Nah, itu berarti tuh bisikan-bisikan nafsu. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan akal, maka Allah pecah itu akal menjadi 1000 bagian. Dari 1000 bagian akal, 999 akal Allah berikan untuk akal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sisa 1 bagian akal. 1 bagian akal yang tersisa ini Allah pecah lagi menjadi 10 bagian. 9 bagian Allah berikan untuk akalnya para nabi, para rasul, para ulama, para aulia, para siddiqin, para syuhada, para salihin. Sisa 1 bagian akal. 1 bagian akal yang tersisa ini Allah pecah lagi menjadi 10 bagian. Yang 9 bagian Allah berikan untuk akalnya laki-laki, dan 1 bagian akal Allah berikan untuk akalnya kaum perempuan. Jadi laki-laki akalnya 9. Makanya suka ngakal-ngakalin mulu dia. Ya, Bang Jindon ya. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan nafsu itu dan memecahnya menjadi 100 bagian. Dari 100 nafsu diambil 99 nafsu Allah berikan untuk nafsunya kaum perempuan. 1 nafsu Allah berikan untuk nafsunya kaum laki-laki. Makanya ada di dalam kitab Fathul Izar. Seorang suami itu ketika akan melakukan hubungan badan, jangan langsung eksekusi. Ada yang disebut dengan istilah muqaddimatul jima. Ada warming up dulu. Pemanasan, cumbuan, perabahan. Karena perempuan itu punya 99 nafsu. Baca Yasin dulu 4 kali, tuh begitu kira-kira. Berbicara tentang akal, laki-laki punya 9 akal, 1 nafsu. Berbicara tentang nafsu, perempuan punya 99 nafsu, 1 akal.
Tapi dalam kenyataan terkadang 9 akal itu yang ada pada diri laki-laki dapat dikalahkan oleh 1 nafsunya. Makanya seorang suami kalau lagi kepengenannya, tar dulu bang, nyuci piring dulu, nyuci piring dia mau. Ngepel dulu bang, ngepel dulu dia mau. Jagain bocah dulu, jagain bocah dulu dia. 9 akalnya kalah dengan 1 nafsunya. Tapi terkadang 99 nafsu yang ada pada diri seorang perempuan hampir tidak tampak. Lantaran Allah tutupi dengan sifat malu. Makanya perempuan biar kata lagi kepengen banget, kagak bakalannya minta duluan. Beda sama orang laki, kalau udah kepengen ngusel aja ngusel dia. Pokoknya begitu kira-kira. Sehingga di dalam hadits Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana wa qamahu imanan wahtisaban gupira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, lalu di malam harinya dia melakukan qiyamul lail seperti yang kita lakukan malam hari ini. Imanan wahtisaban, semata-mata karena iman. Semata-mata karena berharap pahala, mengharap keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, gupira lahu ma taqaddama min dambih, maka diampuni seluruh dosa-dosanya yang telah berlalu. Mudah-mudahan Allah sehatkan badan kita, Allah panjangkan umur kita, Allah pertemukan kita kembali dengan Ramadan di tahun yang akan datang. Bilutfin wa khairin wa afiyah, amin bijahil amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatul